Halo guys, welcome to my channel yang sudah lama tidak kita upload ya guys ya. Lihat nih guys, rambut saya nih. Rambut tidak jelas ya. Makin keren atau makin apa nih guys ya? Hah? Makin apa sih namanya guys? Atau 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 gua makin makin tolol nih guys. Hah? Oke guys, kita ini dulu. Kita setting dulu rambut kita ini, rambut yang tidak jelas ini guys ya. Oke, hari ini kita bahas apa nih guys? Hah? Bahas apa kita? Oke, saya juga nggak tahu sih mau bahas apa. Tapi gue nih punya cerita nih guys. Sebuah cerita ini berdasarkan sebuah kisah yang nanti endingnya kalian yang akan cari tahu ini endingnya bagaimana. Nanti kalau endingnya tahu nanti tulis kolom komentar ya guys ya. Jadi ini kejadiannya di Amerika. Di Amerika sebuah penthouse yang harganya 5 juta dolar apa 3 juta dolaran gitu. Penthouse yang mewah. Penthouse orang elit. Memiliki dua anak guys. Memiliki dua anak. Anaknya perempuan dua-duanya. Anaknya masih kecil-kecil guys. Anaknya itu kalau nggak salah sekitar usia 7 atau 8 tahunan lah guys ya. Kelas 7 kelas 1 atau kelas 2 SD-an lah. Ini kita tebak-tebakan aja sih. Ya, namanya juga cerita guys. Tapi sebenarnya cerita ini gua nggak tahu kepalitannya benar atau enggak sih. Tapi kita coba menceritakan aja dulu. Nanti teman-teman bisa cari dulu guys. Kisah ini seperti apa gitu. Jadi, dua anak ini tidak pernah sekolah. Tidak pergi sekolah, tidak diantar, tidak dijemput oleh majikan dan segala macamnya, tapi mereka benar-benar sekolah online. Sekolah online, tatap mata dengan guru, ya seperti biasa anak normalnya, tapi guru ini tidak ada melihat kecurigaan di anak ini. Ya seperti biasa mereka sekolah, pokoknya bahwasanya pesan dari orang tuanya bahwasanya ya udah sekolah, nanti untuk biaya uang sekolahnya dibayarin terus. Jadi anak ini ya sekolah setiap hari. Yang kedua, anak ini kalau lapar itu pasti beli online. Jadi dia pesan online lewat handphone, ya namanya juga penthouse ya, rumah orang kaya. Jadi semuanya itu di dalam itu fasilitasnya lengkap, semua ada. Lo mau makanan, terus apalagi ya, pokoknya semua ada dah. Internet lancar, lo mau apapun butuh anak itu ada. Jadi dia itu kalau pesan makanan pasti lewat online, diantar sama semua sama kurir diantar, semuanya normal kelihatan. Terus kalau dia pengen pengen keluar, anak ini ternyata tidak pernah keluar. Ya udah hidupnya hanya di rumah aja. Anak berdua, ya udah setiap hari mereka sekolah online, setelah sekolah mereka bermain berdua, setelah itu setelah bermain berdua, kalau emang lagi dibutuhin beres-beres ya beres-beres. Nah, yang anehnya di sini tidak ada pembantu, tapi orang tuanya kemana guys? Ini nih yang menjadi bahan pertanyaan nih. Orang tuanya kemana? Kemana ya orang tuanya dengan penthouse yang ditinggalkan dengan harga 5 juta dolar gitu loh? Kemana gitu orang tuanya? Nah, jadi semua ini aktivitas berjalan normal, semua dilakukan oleh dua anak ini.
Oke, dan suatu hari dia memesan pizza. Dia pesan pizza, di order, terus diantarin sama kurir. Besoknya lagi, atau 2 hari atau 3 hari berselang, mereka pesan lagi order pizza lagi, dikirimin lagi. Setelah itu pesan lagi, berselang 3 hari 4 hari, dikirim lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ternyata kurir yang mengantarkan makanan ini adalah kurir yang hampir sama. Tiap hari dia yang mengantarkan makanan ke penthouse itu, tapi yang menjadi bahan pertanyaan sama si kurir adalah, ini orang tuanya kemana? Anak usia 7 tahun atau 8 tahun udah membeli secara online dengan membelikan beli pizza gitu. Kemana orang tuanya gitu? Jadi sebuah pertanyaan yang menjadi mengundang, kok bisa seorang anak usia 7 tahun atau 8 tahunan bisa melakukan itu, padahal setiap hari gitu. Yang menerima makanan juga pasti anak ini gitu. Terus orang tuanya kemana gitu. Nah, karena besarnya tanda tanya di dalam hatinya si kurir, dan dia juga masih bingung, nggak mungkin dirampok dong sama dia, nggak dirampok ya, nggak ada niatan dia seperti itu. Akhirnya dia ke kantor polisi. Dia menceritakan ke Pak Polisi, Pak, saya mau lapor bahwasanya ada penthouse mewah di street begini bla 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 bla. Saya curiga bahwasanya setiap saya mengantarkan makanan, tapi yang menerima anak kecil mulu gitu. Terus masalahnya apa gitu? Ya, masalahnya adalah orang tuanya si anak ini kemana? Karena selama saya mengantarkan makanan ke rumah itu beberapa kali, saya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Curiga dong, jangan-jangan orang tuanya sama anak-anak ini. Kita nggak tahu. Masa sih digituin sama polisi? Ya kan namanya juga anak sekarang mah anak-anak pintar ya. Ya wajar lah. Tapi si kurir ini tetap membantah. Tapi ini nggak wajar, Pak. Ini hal yang sangat aneh gitu. Kenapa anak kecil yang tiap hari? Karena yang mengorder juga anak kecil dan dia namanya juga sama gitu. Karena si polisi juga tidak mau bisa melebar kemana-mana nih kasus, atau jangan-jangan orang tuanya dibun-bun atau apa. Dan akhirnya, oke, kita pergi ke rumah anak kecil itu. Dan mereka pergi, ketemu, diketok pintunya, ketemulah sama 2 bocah. Dan ditanyakan, bapak ibumu kemana? Nggak tahu. Terus kamu tinggal di sini sama siapa? Saya sama adik saya. Nah, dan akhirnya semuanya digeledah tuh sama polisi. Dan yang lebih mencengangkan apa guys? Ternyata polisi menemukan di lemari, setiap amplop itu ada $5.000 duit. Dan itu beberapa amplop di lemari. Dan di dalam buku bahwasanya itu sudah ada tertera semua aktivitas yang dilakukan oleh dua anak itu. Bahwasanya kalian kalau bahwasanya untuk ke depan harinya harus hidup mandiri, ini yang harus kalian lakukan, kalian harus sekolah dan bla bla bla. Semuanya tertata rapi, semuanya di dalam buku itu. Jadi semua dijalankan benar-benar sama anak ini gitu. Dan tidak ada kesalahan. Jadi anak ini memang nurut aja sih dengan perintah kedua orang tuanya. Yang artinya penthouse coy, mewah. Terus anak ini
ternyata ada juga investasi-investasi yang memang dipegang oleh anak ini, yang keuntungan dari investasi itu mengalir ke sebuah rekening yang dipegang oleh anak itu. Ya, buset coy, rumah di penthouse begitu, rumah mewah ya kan. Di amplop ada 5.000, setiap amplop ada $5.000, setiap beberapa amplop gitu, banyak. Yang nggak bakalan habis lah guys. Terus belum lagi anak ini diberikan investasi untuk orang tuanya gitu. Gokil nggak tuh? Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kemana kedua orang tua anak ini guys? Ini nih yang masih menjadi pertanyaan. Apakah kedua orang tuanya itu emang benar-benar dibun-bun, atau mengikuti sekte-sekte tertentu dan meninggalkan anaknya guys? Ini nih yang masih menjadi pertanyaan yang masih ditelusuri oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Dan anak itu akhirnya ditangani oleh kepolisian dan diserahkan ke lembaga perlindungan anak untuk ditangani lebih lanjut, dan sembari kepolisian menelusuri jejak kedua orang tuanya kemana. Karena ini sebenarnya udah lama guys, sudah lama aktivitas kedua anak ini berjalan. Cuman pas kurir pengantar pizza ini nih yang masih, kok bisa ya anak kecil mulai yang menerimanya, terus orang tuanya kemana gitu. Gitu guys ya. Jadi emang benar-benar yang menjadi PR-nya teman-teman adalah yaitu mencari di manakah kedua orang tua anak ini. Apakah itu emang benar-benar dibun-bun? Kalau dibun-bun, mayatnya di mana? Tapi kalau emang anak-anak ini orang tuanya sedang belajar sektenya di mana? Sekian dulu ya guys ya. Sampai jumpa. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya guys.